selamat malam Bro Tim Dia dan kebanting nih teman-teman bro gue. Ini semuanya. gue mic-nya mic MacBook itu mic-nya mic mahal. Mau sombong dia dulu. Iya, biar menyala dikit abangku ya. Biar menyala dikit ya bang Oke, ya. Jadi teman-teman udah siap? Kita mungkin langsung mulai bro. Karena ini kita akan bahas secara fundamental mungkin ya. ya. Cara kaya dari kripto. Langsung aja Mas Kakak. Oke, terima kasih Bro Tim atas kesempatannya. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi kita langsung aja ya, tanpa basa-basi kita akan menyampaikan webinar gratis dengan judul Cara Kaya dari Kripto. Oke, jadi selamat datang ya. Saya ucapkan untuk seluruh peserta webinar di malam hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bisa menerima materi yang akan kita sampaikan dengan baik. Oke, langsung. Gimana cara kaya dari kripto? Jadi ada dua cara yang di sini kita umpamakan dengan blue pill dan juga red pill. Jadi teman-teman yang udah lihat film The Matrix pasti tahu. Pil biru teman-teman telan ketika teman-teman pengen cara yang mudah. Pil merah teman-teman telan ketika teman-teman pengen tahu realita yang sesungguhnya. Karena membeli Bitcoin untuk kaya di kripto itu seperti pil biru. Ya memang teman-teman bisa kaya. Di sini teman-teman lihat ya, ini chart gold sebelum ETF approval dan sekarang Bitcoin sudah di-approve juga ETF-nya. Yang mana kalau kita lihat gold itu naik 418% setelah ETF di-approve. Dan sekarang Bitcoin ada kemungkinan juga naik 4 sampai 6 kali lipat. Jadi teman-teman kalau pengen cara yang pasti, ya ikutin apa yang dilakukan Bro Tim. Borong Bitcoin, dan cepat atau lambat Bitcoin itu akan naik 4 atau 6 kali lipat. Almost garanti. Tapi teman-teman kembali tanya ke diri teman-teman sendiri, apakah hanya dengan portofolio yang naik 6 kali lipat, apakah itu cukup untuk merubah teman-teman atau enggak? Apalagi yang teman-teman cuma punya uang 10-20 juta, kalau misalkan portofolionya naik misalkan ke 40 juta dalam waktu 2 sampai 3 tahun, apakah itu cukup? Ataukah teman-teman membutuhkan ya something spicy, sesuatu yang lebih? Disitulah teman-teman harus menelan pil merah, sehingga teman-teman harus berspekulasi di altcoins. Dimana kalau kita lihat grafik dari total 3 yang mana merupakan grafik yang menunjukkan potensi pergerakan harga altcoins ini mengalami monthly cross ya, yang mana di dynamic EMA-nya menunjukkan adanya potensi naik hingga 213% ke 1,5 triliun US dollar. Sehingga berspekulasi di altcoins itu adalah salah satu cara yang bisa teman-teman pilih untuk teman-teman bisa kaya dari kripto. Nah, di sini memang ketika teman-teman menelan pil merah dan berspekulasi di altcoins, itu ada beberapa pro dan juga kontranya. Pro-nya jelas karena kapitalisasi market altcoins ini yang jauh lebih kecil dibandingkan Bitcoin, teman-teman bisa memperoleh kenaikan yang lebih tinggi. Serta teman-teman juga memiliki potensi untuk melakukan diversifikasi, di mana altcoins ini memiliki banyak sekali sektor, banyak sekali naratif, dan ada lebih dari 27.000 koin yang mana itu juga merupakan suatu potensi untuk melakukan diversify. Dan yang ketiga, jangan salah ya, karena terlalu banyak altcoins, ini justru memiliki skill set yang lebih ya daripada hanya memilih Bitcoin. Bitcoin cuma satu ya, ditinggal tidur, teman-teman bisa memperoleh kenaikan. Tapi altcoins ini membutuhkan skill set khusus yang mana harus teman-teman pelajari dan akan kita ajari caranya untuk memperoleh skill set tersebut di webinar ini. Dan tanpa adanya kontra, ya ini tidak ada yang mungkin ya, di mana di sini ketika teman-teman berinvestasi di altcoins ada beberapa kontra yang mungkin teman-teman peroleh. Pertama ya jelas downside-nya itu jauh lebih tinggi. Kalau Bitcoin tuh mungkin koreksi 10-20%, altcoin ini bisa 40-60%. Dan juga kontranya tidak ada jaminan alt season ataupun alt season yang sebesar tahun-tahun sebelumnya. Seperti tahun 2020 atau 2021. Sehingga teman-teman harus memahami di sini ada suatu cycle dan juga ada suatu musim di mana altcoins bisa bergerak semuanya, yaitu adalah alt season atau altcoin season. Nah, lalu pertanyaannya ya, saya udah niat menelan pil merah, saya mau berspekulasi di altcoins, apa yang harus saya lakukan? Jadi untuk berspekulasi di kripto,
itu teman-teman bisa melalui dua cara, yaitu tanpa modal dan dengan modal. Pasti banyak yang tanya, ya saya mau invest kripto, tapi saya nggak punya modal. Apakah bisa? Bisa. Tapi kemungkinannya sangatlah berat. Jadi teman-teman bisa menempuh untuk mencari airdrop atau melakukan faucets. Jadi airdrop itu adalah suatu tas tertentu yang harus teman-teman lakukan. Kemudian teman-teman akan mendapatkan reward berupa airdrop yang dikirim ke wallet teman-teman. Sementara faucets ini teman-teman biasanya melakukan suatu tas tertentu. Bisa saja teman-teman harus posting sesuatu, memainkan game tertentu, atau melakukan tas-tas lain yang diperintahkan oleh project tertentu untuk teman-teman memperoleh suatu token. Tapi kedua cara ini juga karena nggak ada makan siang yang gratis ya, sehingga memiliki prosentase yang sangat kecil untuk teman-teman bisa untung dengan spekulasi yang tanpa modal. Bahkan kalau ngomong airdrop pun juga tetap punya modal kan, harus punya laptop ya, harus punya koneksi internet dan lain sebagainya. Sementara ketika teman-teman mau berspekulasi dengan modal, ya ini tingkat kesulitannya itu moderate. Yang mana nggak ada yang easy ya di kripto itu. Teman-teman bisa melakukan investing atau trading, investasi atau berdagang ya. Jadi karena di sini saya yakin teman-teman ini orang yang mau take action, jadi saya yakin kalau teman-teman ini pasti memilih untuk berspekulasi dengan modal, untuk ambil aksi yang nyata. Nah, selalu timbul pertanyaan ya, saya punya modal bang, tapi saya ini masih pelajar. Gimana strateginya kalau saya tuh modalnya cuma 10-an juta, maksimal lah, maksimalnya 100 juta. Jadi teman-teman bisa melakukan cara yang agresif dengan menerapkan strategi bajing loncat dan juga strategi gulung-gulung. Yang mana kedua strategi ini juga kita bahas di buku kita, Crypto Investing Principle, mungkin teman-teman bisa baca juga. Jadi apa sih strategi bajing loncat ini? Jadi kita membuat suatu timeline yang resmi ya untuk naratif yang memiliki kemungkinan besar terjadi di tahun 2024. Jadi ada spatial computing, kemudian artificial intelligence, real world asset, privacy, cybersecurity, dan juga CBDC. Di mana dengan main naratif ini, teman-teman bisa menerapkan strategi bajing lompat dan juga gulung-gulung. Jadi seperti ini ya, teman-teman meloncati naratif ke naratif dan gulung-gulung untuk merotasikan profit teman-teman 100% menerapkan teknik gulung-gulung atau compounding. Yang mana teman-teman hanya perlu berinvestasi pada 5 koin. Yang mana 2 ini high cap dan 3 ini low cap. Kenapa 2 ini high cap? Jadi high cap ini ketika suatu naratif itu jalan, itu mereka naiknya 200-300%. Tapi low cap atau yang bisa kita sebut ya dengan wild cards itu bisa naik 2000 sampai 3000%. Yang mana high cap ini selalu memberikan kepastian ketika teman-teman berinvestasi pada suatu naratif tertentu dan naratif tersebut jalan, ya. Dan sementara di sini low cap dan micro cap yang mana kita sebut wild card ini memiliki potensi downside yang lebih tinggi, tapi ketika teman-teman berhasil ya berinvestasi pada suatu aset wild card yang tepat itu bisa naik puluhan kali lipat sehingga risk to rewardnya harus ada yang high cap dan juga harus ada yang mid to medium and low cap ya. Jadi di sini teman-teman juga harus menerapkan gulung-gulung. Apa itu gulung-gulung? Gulung-gulung itu disebut juga dengan compounding. Ya, misalkan teman-teman punya uang 10 juta nih, seperti yang kita ungkapkan tadi. Jadi maksimal teman-teman bisa berinvestasi pada satu koin itu 2 juta. Karena kan tadi harus invest ke 5 koin. Ya, sehingga kalau teman-teman dari modal 10 juta berinvestasi ke 5 koin, misalkan portofolio teman-teman berkembang. Dari 100 juta itu teman-teman bisa investasikan per koin itu 20 juta. Bayangkan kalau itu berkembang lagi ke 1 miliar. Teman-teman bisa berinvestasi 200 juta untuk setiap koinnya. Di mana ini juga strategi yang saya terapkan ketika saya berhasil melipat gandakan portofolio saya dari puluhan juta ke angka miliar. Jadi teknik gulung-gulung atau compounding itu melakukan reinvestasi 100% dari profit yang teman-teman miliki. Jadi jangan misalkan, profit saya naik nih ya, naik 2 kali lipat portofolio saya. Jangan langsung di cash out beli iPhone ya. Jangan langsung cash out misalkan beli motor. Teman-teman harus tetap menahan uang itu untuk direinvestasikan atau direinvestasi kembali. Karena itu penting untuk berinvestasi menggunakan uang dingin, yaitu uang yang tidak teman-teman perlukan.
ya. Jadi jangan pakai uang buat bayar kontrakan, buat trading, jangan. Jangan uang untuk beli sesuatu yang penting ya, kayak alat kuliah atau membayar kuliah, itu jangan dipakai buat trading atau investing di kripto. Jadi uang jajan yang benar-benar itu tidak dipakai sama sekali. Jadi di sini bisa dipahami ya. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau teman-teman misalkan punya 10 juta, teman-teman tuh harus fokus ke satu naratif. Seperti yang saya ungkapkan tadi, jadi bajing lompat di setiap naratif ya. Masuk misalkan ke special computing dulu, udah untung. Terus profitnya tergulung-gulung, baru loncat ke naratif yang lain. Dan di sini, di satu naratif, teman-teman maksimal ya, ini pilih 5 koin aja. 2 big cap, dan juga 3 itu adalah low to micro cap, yang mana memiliki potensi upside yang sangat tinggi. Yang itu juga bisa ditutup ya, risikonya dengan 2 big cap yang teman-teman investasikan. Dan syarat terakhir, teman-teman ketika punya profit itu 100% di reinvestasi. Ya, jadi yang misalkan 10 juta jadi 20 juta, itu 20 juta langsung di reinvestasi semua. Jangan 10 juta jadi 20 juta ya. 10 jutanya misalkan dipakai buat staycation, yaitu langkah yang kurang tepat kalau teman-teman punya horizon yang panjang untuk melakukan compounding aset yang teman-teman miliki. Nah, pertanyaannya gimana ya cara mencari token yang dibeli? Kan tadi udah dijelaskan ya dengan detail ya strateginya ya. Pakai bajing loncat dan juga gulung-gulung. Lalu di sini token apa Bang yang kiranya harus saya beli? Jadi untuk mencari ya koin apa yang dibeli, ini ada 5 hal yang harus teman-teman perhatikan. Satu, kesesuaian naratif yang ada. Dua, koin listing itu jauh lebih diperhatikan. Tiga, selalu tahu ya siapa bandar yang memegang koin tersebut. Tiga, hindari project dengan skema yang bakar-bakar untuk menarik investor. Dan terakhir, pastikan project yang akan teman-teman investasikan itu memiliki hype yang cukup di sosial media. Pertama kita akan bahas ya naratif yang sedang hot saat ini. Kayak yang kita ungkapkan tadi ya, yang sekarang yang hot ya, special computing ya. Semua orang seperti yang diungkapkan oleh Bro Tim tadi ya, pakai headsetnya Apple ya, bahkan naik kereta, naik mobil ini pakai headset itu. Berarti special computing itu adalah narasi yang cukup hot saat ini dan ada kemungkinan berbagai proyek-proyek kripto yang mengusung special computing itu juga akan naik. Jadi teman-teman lihat ya, ini main naratif yang memiliki kemungkinan besar terjadi di tahun 2024. Seperti pertama yang kita ungkapkan, kita udah bahas 4 sampai 5 bulan yang lalu, yaitu Apple Vision Pro, yang mana valuasi globalnya itu sekitar 70-an billion. Ya, dan valuasi project crypto yang mengusung special computing, terutama metaverse ini hanya 7 billion. Sehingga kalau ada 50% aja ya absorpsi itu akan naik 5 kali lipat. Kedua, ini ada AI ya yang diprakarsai perusahaan besar juga ada Microsoft. Ini valuasi globalnya ini 241 billion dan Web3 valuationnya itu 7 billion. Sehingga ketika ada 50% ya absorption itu bisa naik sampai 3 kali lipat. Selanjutnya ada naratif ya, RWA atau tokenisasi, yang mana global valuation itu hanya 2 billion sekarang. Tapi di Web3 itu sudah 6 billion, jadi kebalik ya. Jadi bukan induction tapi ejection ya. Kalau 50% aja ya, ejectionnya itu ada peluang ya naik 10 kali lipat. Di mana di sini teman-teman lihat ya, salah satu perusahaan terbesar di dunia, pendana terbesar yaitu adalah BlackRock, itu saat ini sedang mengincar token-token RWA yang mana RWA adalah naratif yang hot di tahun 2024. Dan terakhir kita bahas ya sedikit ada CBDC atau Central Bank Digital Currency di mana bank sentral ini memiliki peluang untuk bekerja sama dengan berbagai proyek kripto yang ada untuk melahirkan mata uang digital di negara mereka berbasis blockchain. Sehingga global valuation ini diperkirakan ya di tahun 2030 itu 213 billion dan Web3 valuation sekarang 71 billion. Jadi kalau ada absorption ya ke blockchain itu bisa sektor ini naik sampai 3 kali lipat. Sehingga itu potensi-potensi ya yang teman-teman bisa lihat. Kemudian kita di sini akan menjelaskan ya beberapa side naratif. Tadi kan main naratifnya udah. Sekarang yang sekunder ya, narasi yang sekunder. Pertama ada narasi DePIN ya atau Decentralized Physical Infrastructure.
Di mana di sini adalah usaha ya untuk memberikan reward pada mereka yang menyediakan layanan fisik di atas jaringan blockchain. Jadi misalkan saya punya GPU, saya punya komputer ya, saya punya WiFi, itu bisa saya sewakan ke orang lain yang membutuhkan berbagai hardware saya, yang mana saya akan memperoleh reward berupa token yang bisa saya terima ya dari suatu project-project blockchain tertentu. Yang mana ini merupakan salah satu sektor yang sangat diminati saat ini ya, di mana kalau teman-teman lihat di bawah, ini berbagai decentralized cloud network, ini cost-nya itu sangat kecil ya. Amazon itu 23 ya, sementara project crypto storage itu hanya 4. Berarti kan 5 kali lebih murah. Kemudian Akes Network ya, untuk menyediakan cloud compute itu $31 per month. Sementara AWS 138. Ini kan berarti hampir 4 kali lebih murah. Dan kalau kita lihat ya di kanan ini, circulating market cap-nya juga terus bertumbuh untuk berbagai project-project yang mengusung DePIN atau Decentralized Physical Infrastructure. Jadi kita melihat potensi jangka panjang DePIN ini untuk bisa berkembang di tahun 2024 karena juga ada special computing yang mana sangat berkaitan erat ya dengan DePIN. Nah, selanjutnya ada side naratif kedua ya, yaitu adalah Bitcoin layer yang mungkin teman-teman sering dengar, ini adalah ordinals. Padahal bukan hanya ordinals untuk layernya Bitcoin. Kalau ordinals atau BRC20 itu fokusnya pada kemudahan pertukaran. Jadi kan teman-teman bisa melihat ya native coins-nya itu adalah ordi, itu naik puluhan kali lipat di tahun 2023. Dan yang nggak teman-teman tahu juga ada layer lain ya, protokol Bitcoin layer lain yaitu adalah Atomicals atau ARC20, yang mana di sini fokusnya itu adalah kepada jaminan kepemilikan. Nah, ngomongin masalah layer di jaringan Bitcoin, kita nggak bisa memungkiri ya fakta bahwa Bitcoin sebagai suatu teknologi akhirnya bisa evolve dan juga bisa dijadikan suatu alternatif selain altcoin. Di mana di sini jaringan Bitcoin ternyata bisa juga ya dipakai untuk melakukan berbagai aktivitas lain yang bisa dilakukan altcoin seperti membuat meme coin, membuat NFT atau membuat games. Di mana di sini di tahun 2023 ya Ordinals itu berkontribusi sebanyak 60% dari seluruh total transaksi di Bitcoin. Dan di bagian kanan bisa kita lihat ya, fee harian ya atau biaya harian dari networknya Bitcoin itu naik dengan signifikan ya setelah adanya jaringan layer di Bitcoin. Sehingga kita nggak bisa menampik fakta ya bahwa Indian Bitcoin pun juga akhirnya bisa diutilisasi. Sehingga ini juga memberikan kabar positif juga ya kepada seluruh market kripto dan juga dari para Bitcoin Maxi itu sendiri. Karena teknologinya terus berkembang dan teman-teman tidak bisa menolak perkembangan tapi teman-teman bisa beradaptasi dengan perkembangan. Kemudian ya side naratif C yaitu adalah decentralized science atau DeSci. Yang mana DeSci ini adalah lawan dari traditional science. Di sini bisa dilihat ya teman-teman bahwa traditional science selama ini tuh masih belum memiliki transparansi seperti decentralized science, di mana fungsi utama dari decentralized science adalah menyediakan suatu basis ilmu ya, yang mana dia jelas ya siapa yang mendanai, bagaimana distribusinya, siapa saja yang melakukan sains tersebut ya atau riset ya, dan kemudian kita tahu distribusi ilmunya seperti apa ya, riset papernya seperti apa. Ini bisa menjadi salah satu side naratif yang memiliki kemungkinan untuk bisa besar di market kripto. Selanjutnya, kita ngomongin cara kedua. Saya udah tahu ya naratif-naratif ya. Kemudian kedua, apa yang harus saya perhatikan? Teman-teman harus memiliki kecenderungan untuk bidding atau membeli atau berinvestasi pada koin-koin baru. Kenapa? Karena ada kecenderungan koin-koin baru ini selalu menjadi perhatian publik sehingga orang itu cenderung silau dengan barang baru. Jadi teman-teman juga harus memahami ya pemikiran dari para pelaku pasar dan teman-teman juga ikut ya untuk memahami apa yang mereka pikirkan. Jadi di sini kalau koin itu dia di listing di derivatifnya Bybit itu ada kemungkinan harganya itu pump. Biasanya kalau
Di spot marketnya Binance itu biasanya pump ya, tapi kalau biasanya di Maxi itu biasanya derivative listing dump. Dan dulu ya ada FTX juga yang mana setelah di list di derivatif itu juga harganya itu juga selalu dump. Ya, kembali lagi kita tidak berafiliasi dengan berbagai exchange di sini ya. Kita hanya mempelajari pola perilaku yang ada di pasar melalui berbagai exchange ini. Oke, selanjutnya ya ini contohnya ya Zeta setelah di list di Bybit. Apa yang terjadi? Mengalami pump yang sangat tinggi ya teman-teman. Ini kita lihat 4 hour chart-nya Zeta mengalami kenaikan signifikan setelah perpetual listing on Bybit. Nah selanjutnya Manta Network juga mengalami kenaikan yang signifikan setelah listing di perpetualnya Bybit. Kemudian yang ketiga ya, jadi setelah teman-teman tahu naratifnya, setelah teman-teman berfokus pada beberapa koin baru, ketiga teman-teman harus tahu siapa bandarnya, siapa smart money-nya, siapa venture capital yang berinvestasi di proyek tersebut. Karena investor, apalagi mereka yang berinvestasi dengan uang besar, itu mereka akan selalu berharap proyek tersebut bisa sukses dan bisa harganya naik dengan signifikan. Kenapa? Ya sama kayak analogi investasi pada tukang bakso ya. Misalkan saya berinvestasi ke teman-teman yang punya kedai bakso, mau buat 5 kedai bakso. Nggak mungkin dalam hati itu saya, ya semoga bangkrut. Nggak mungkin. Saya pasti ketika berinvestasi ke kalian punya suatu project atau perusahaan, saya pasti berharap ya, project itu bisa naik dan juga bisa berkembang. Bahkan kalau kalian butuh sesuatu, butuh tambahan dana ya, atau misalkan coaching, itu kan saya pasti akan membantu. Saya akan ngucurin dana. Itulah kenapa kalau teman-teman lihat ya, banyak sekali ya proyek-proyek ini yang besar, ini mereka dipegang juga oleh pemodal yang besar atau para smart money ya, para bandarnya istilahnya. Teman-teman bisa gunakan platform chain broker untuk melacak ya, kira-kira apa aja yang diinvestasikan oleh para smart money ini. Binance ini pegang barang apa aja sih ya? Coinbase Venture ini pegang barang apa aja ya? Pantera ini pegang barang apa aja? Di mana teman-teman bisa lihat ya, hampir semua yang diinvestasikan oleh para smart money ini mengalami kenaikan yang signifikan. Sehingga teman-teman nggak usah sok ide ya, nggak usah sok pinter, merasa paling hebat, karena pasti ada yang lebih hebat dari kita. Ya udah kita berpaku aja dengan apa yang dilakukan mereka, para smart money ini. Sehingga teman-teman coba copy paste ya portofolio mereka dan lihat setahun ke depan gimana perkembangannya. Karena mereka ini nggak mungkin ya tinggal diam ketika harga dari aset itu turun ya. Pasti mereka beli lagi di market untuk memastikan proyek ini bisa sustain dalam jangka panjang. Jadi ada istilah ya, smart people always follow smart money ya. Jadi teman-teman harus jadi smart people. Nah, jadi pastikan ya, proyek yang teman-teman investasikan itu juga dipegang oleh berbagai bandar besar ya, berbagai smart money besar ya. Ini ada Sequoia Capital, Coinbase Venture, Binance Lab, Pantera, kemudian Digital Currency Group, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman cari listnya nanti ya. Top Crypto Venture Capital bisa dijadikan bahan pertimbangan. Oke, yang keempat, teman-teman harus memiliki kecenderungan untuk menghindari proyek yang memiliki mekanisme bakar-bakar. Apa maksudnya bakar-bakar? Biasanya proyek ini ya, ini yang launching-launching itu dengan airdrop-airdrop ya, ini kadang memiliki kecenderungan ya, harga turun ketika listing. Kenapa? Karena orang-orang yang udah dapat ya airdropnya, ini pasti mereka akan buang barang di exchange listing. Mereka itu sebenarnya bakar-bakar dengan memberikan airdrop itu berharap ya orang itu akan menggunakan networknya yang mana ya pasti digunakan oleh para teman-teman yang menggarap airdrop. Tapi juga teman-teman yang dapat airdrop itu selalu buang barang ketika listing. Kenapa demikian? Karena ini juga ada ya reportnya, ini ditulis oleh Owi yang mengungkapkan ya terdapat penelitian yang menunjukkan kalau teman-teman itu lebih baik menjual koin yang listing yang teman-teman dapat dari airdrop karena ada penelitian ya dari 10 token yang diamati ya ini dari Uniswap, OneInch, LuxRare, Gitcoin dan lain sebagainya. Ini 2 minggu setelah di list ya ini turun sampai 4 kali lipat. Jadi teman-teman memiliki kecenderungan untuk cepat-cepat membuang barang ya ketika
exchange listing dan teman-teman ini dapat airdrop. Yang mana ini contohnya ya, ini adalah Jupiter atau Jup ya. Setelah listing Bybit ya, itu pernah week di $2. Sekarang ada di 0,5 ya, hampir turun 4 kali lipat ya, teman-teman. Sehingga teman-teman bisa melihat sendiri ya, kalau teman-teman yang dapat airdrop ini punya kecenderungan mau jual, 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 jual. Sehingga hindari project-project yang listing dengan embel-embel dia dapat airdrop. Karena itu ada chance harga itu besar ya kemungkinan untuk turun. Selanjutnya ya, kelima, teman-teman harus memastikan hype dari project tersebut atau naratif yang teman-teman incar itu besar. Karena banyak ya protokol di kripto ini yang bisa teman-teman gunakan untuk melacak dari hype dari project ya atau naratif-naratif tertentu. Ini contohnya teman-teman bisa gunakan Lunar Crush ya. Di sini teman-teman bisa melihat ya gimana sih sentimennya orang-orang terhadap Bitcoin, terhadap Ethereum atau terhadap aset-aset lain. Bisa kelihatan ya di sini dan juga performance dari berbagai koin tersebut ya dalam segi interaksi ya dan juga ranking dan juga pergerakan harga selama jangka waktu tertentu. Dicari yang paling hype. Oke. Selanjutnya dengan Lunar Crush ya teman-teman juga bisa mencari ya interaction dari suatu topik tertentu atau naratif tertentu. Yang mana di sini adalah spatial computing. Teman-teman bisa lihat ya, interaksinya seminggu terakhir ya naik 785%. Karena baru Apple merilis Apple Vision Pro sehingga spatial computing ini banyak diperbincangkan oleh publik. Oke, teman-teman semua. Nah, jadi kalian tadi udah belajar ya. Mungkin beberapa ya, Bro ya, dari naratif. Ya, Nah, kayaknya abis ini ada yang seru nih. Jadi abis ini ya, kalian jangan sampai ini dulu. Kalian jangan sampai keluar dulu. Kenapa? Ya. Kita kan di sini mau kasih kalian ibarat cara mancing ya. Cuman kita tuh agak unik, Bro. Kita suka ya. kasih ikannya juga kadang di akhir. Oke, Jadi ya. ini belum selesai, ikannya nanti ada di belakang ya. Nah, jadi gimana menurut teman-teman semua pemaparan tadi? Nah, kita itu kita berdua punya akademi ya, namanya Ya. Akademi Kripto. Jadi kalau misalnya ada akademi militer ini akademinya Akademi Kripto ya. Ini belajarnya tentang kripto, semuanya tentang kripto. Nah, ini adalah beberapa calls yang dibuat sama Mas Kakak ya. Ini terbukti dari awal nih Akademi Kripto berdiri. Ya, Kita hampir ya bro ya, hampir di benar. atas 85% ya hit rate-nya ya. Ya, Jadi ya tentu saja ya, ini bukan Tuhan gitu, nggak bisa benar semua, nggak ada bola, bukan iya. dukun gitu, nggak punya bola, nggak bisa ngeliat semuanya. Tetap ada salah, tapi mostly calls yang kita kasih di sini benar dan hasilnya luar biasa. Nah, Ya, kalau kalian nggak percaya, bahkan kalian bisa gabung ke Discord kita ya di websitenya, atau misalnya kalian bisa buka di sosial media kita, semua linknya itu ke Discord. Mungkin gue bisa share screen sedikit ya, bro. oke. Coba gue mau share screen sedikit. Jadi teman-teman bisa lihat ya kira-kira akademi kita seperti apa. Karena banyak yang tanya-tanya dari kemarin, "Oh, akademi itu seperti apa?" Coba di stop sharing dulu dan admin kasih gue sharing. Nah, oke. Gue coba share ya. Nah, ini adalah akademi kita ya. Jadi akademi kita formatnya seperti ini. Mungkin kalau kalian udah sering nonton Netflix, lumayan mirip ya. Jadi lengkap banget. Kalian mau belajar tentang trading, tentang koin-koin yang spesifik, Ethereum ya. Cara self custody gimana, cara kalian pakai cold storage itu seperti apa, bahkan crypto security. Jadi dan ini diajar mostly sama pakarnya yang punya gelar PhD ya. Jadi seperti ini ya modulnya. Dan ini kalian bisa lihat nih, kita kasih contoh yang trading ya bro ya, kualitasnya seperti apa. Ya, Jadi biar teman-teman tuh bisa tahu kira-kira ada gambaran kita punya produk tuh seperti apa. Nah, orang mau sampai smart contract security pun ada gitu ya. Bahkan untuk teman-teman yang mau join affiliate kita, itu bahkan kita kasih modul untuk salesnya, jadi bisa training sales. Nah, kita kasih contoh salah satu modul kita ya, Crypto Investing Tools ya. Nah, ini jadi teman-teman bisa lihat di sini, modulnya tuh kualitasnya top ya. Jadi kalian bisa belajar lengkap banget. Nah, ini modul seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa belajar sangat detail. Ada yang udah pernah buka mungkin YouTube kita, kalian udah tahu level quality yang kita bawakan seperti apa. Dan ini modul-modul seperti ini, dan kita update hampir ratusan ya bro ya, setiap bulan. Modul ini diupdate ya. terus, kalian bahkan nggak mungkin bisa habisin modul kita. Karena modulnya akan terus diupdate untuk mengikuti kalian punya kemauan. Nah itu yang pertama. Tapi apakah cuma ini? Ya tentu tidak. Ya kan? Masa akademi cuma nonton ya.
Kita juga akademi, layaknya sebuah akademi kita punya riset ya. Nah, Ya. riset ini mungkin gua nggak akan buka di sini karena kasihan teman-teman yang sudah membayar ya, udah subscribe. Dan ini kita akan add terus ya. Jadi yang tadi kita bilang special computing itu udah keluar lama risetnya ya dari Januari tanggal 8. Nah, tapi untuk yang special computing ini, kalian tinggal buka website kita di academycrypto.com, kalian scroll ke bawah, itu ada sampelnya ya. Sampelnya kalian bisa buka sendiri dan kalian lihat kualitasnya seperti apa. Nah, ini gue teman-teman mungkin lihat Discord-nya ya. Kalau misalnya kalian nggak percaya, anak-anak yang belajar di sini tuh bisa dapat profit. Nah, kalian perhatiin. Di Discord ini ada kolom testimoni dan ini bukan fake dan kalian bisa buka sendiri ya. Apakah teman-teman yang join jadi member di sini bisa belajar? Nah, kalian lihat hasilnya. Ini kalian scroll nih ya. Ini gue scroll di sini kelihatan semuanya. Ini nggak akan sampai habis. Nah, apakah ini semua teman-teman bisa bisa sendiri? Jawabannya enggak gitu. Ini banyak yang mulai ya, Bro ya, dari nol Ya, bahkan ya. Belajar benar-benar dari benar. nol. Di sini kita bisa lihat ya semuanya. Nah, tuh, teman-teman bisa dapat profit. Nah, ini bahkan teman-teman tuh share tuh PNL-nya. Dalam hari ini $2.600 ya. Sekitar hampir 50 juta ya, Bro ya, Ya, dalam satu hari. Ini salah satu teman kita di sini. Kalau orang manajer kerja ya, kadang gini, gue bilang tadi, kadang bukan seberapa keras kita mendayung ya. Kalau kalian jualan kue, tentu bisa kaya, tapi susah ya. Jualan kue itu wah sampai pabriknya ngurusnya untuk dapat uang yang sama. Kalian harus jadi manajer di bank untuk dapat ini. Sedangkan ini bukti nih, 7 hari seminggu dapat hampir 100 juta ya. Ya mungkin ya, ada ruginya, ada untungnya. ya. Cuman kalau kalian rata-ratain, bisa aja dia orang ini beliau ini bisa dapat 100 juta dalam sebulan ya dari hasil belajar di Akademi Kripto. Nah, ini buktinya tuh. Ini semua kalian kalian scroll ya, silakan kalian scroll sendiri. Kalian ini terbuka untuk umum. Dan balik Benar. lagi, kita nggak suruh kalian, kita nggak terafiliasi dengan exchange apapun. Ini Ya, mereka hanya post yang mereka emang mereka karena kenapa orang bisa post seperti ini? Ya karena member-membernya atau murid-murid yang ada dalam akademinya merasa bahwa hal yang kita ajari, hal yang kita sharingkan di sini itu sangat membantu mereka. Gitu. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini dapat dari mana aja gitu. Kalian bisa cek kita ada namanya pojok AVS lah. Itu kan dia lagi di pojokan AVS tuh. Nah, iya. ada kita suka sharing-sharing juga nih ke teman-teman semua. No. Nah, ini yang akhirnya jadi testimoni tadi gitu. Dan kita juga bahkan ada ACT atau kita bilangnya AC terminal kayak Bloomberg terminal versi mini. Karena kita Ya, tahu subscription di kripto itu mahal sekali ya. benar. Kita subscribe di kripto itu kira-kira 200 sampai 300 juta sebulan untuk data doang. Tapi kita share ke kalian sini secara gratis ya. Jadi kalian nggak perlu subscribe apapun, biarin kita aja. Biarin kita yang pilih, kita yang sortir. Kalian Ya. tinggal ikutin aja. Nah, ini tentang Bitcoin juga sama. Nggak perlu subscribe Glassnode. Ini ada tuh kan, baru ngomong gua. Ya, nggak perlu. Glassnode yang enterprise, kalian cek sendiri harganya berapa. Hampir 70 juta sebulan yang enterprise. Nah, kalian bisa cek cari semua. Nah, kan datanya lengkap semua di sini. Mau dari Into the Crypto First, semuanya kalian nggak perlu subscribe, bahkan berita-berita topnya semua di sini. No. Kalian ini dari enterprise Glassnode. Kalian mau bayar atau enggak gitu. Kalian dapat semuanya di condense hanya 11 juta per tahun, ya. Hanya 11 juta per tahun. Itu nggak nyampe sejuta per bulan. Kalian bahkan udah hemat semuanya ini. Nggak usah riset kita, nggak usah modulnya, nggak usah calls-nya, nggak usah komunitasnya, nggak usah acara-acara gratisnya. Dan kalian bayangin, kita bikin webinar yang berbayar biasanya. Webinar Ya, berbayar itu 970.000 ya biasanya. Tapi untuk member 97.000. Jadi 10 kali lipat. Itu kalian udah hemat lagi 11 juta lagi ya ke dalam value-nya di sini. Jadi kalian bayangin, itu yang kalian dapetin semua. Semua subscription ini, semua modul ini, ratusan modul dengan kualitas yang paling top di Indonesia. Kalian nggak akan pernah ketemu di mana, manapun. Kalian bisa tanya nanti kalau kalian join member, tanya, yang diajarin di sini pernah ada diajarin di luar negeri nggak? Jawabannya enggak. Ya, buat kalian yang udah pernah nonton margin call, yang pernah ngikutin kita di margin call, ngerasa ya, informasinya itu A1, itu nggak ada apa-apanya sama yang dalam sini. Ya, benar. kayak ibarat kayak di supermarket bro itu kue tester bro. Itu kue tester tuh. Nah, orang Ya, coba, nah itu margin call. Nah ini adalah ini ibaratnya daging yang sesungguhnya ada di benar. dalam ya kita sharing semuanya di sini. Nah kurang lebih jadi membership kita seperti itu. Kalau gue Ya, jelasin semua benefitnya terlalu banyak. Bahkan setiap benar. malam ya kita lakukan live yang biasanya Ya, nanti diposting ya. Biasa kita posting pagi-pagi ya. benar. Jadi kita ada edukasinya juga di sini. Nah untuk teman-teman yang mau belajar edukasi, bahkan ya buat teman-teman yang mau belajarin developing, ini kita belajar di sini juga. Karena ada di modul kita ya blockchain dev. Sampai Ya, ada yang keterima bro di kerjaan bro. Cuman karena ya, belajar dari
Akademi kripto. Benar. Nah, kita ada tugas-tugasnya. Nah, ini kan. Jadi buat teman-teman yang tertarik teknologinya, benar-benar mau kerja, dapetin real skill, ada juga. Jadi kalau gue jelasin mungkin value dari membership kita terlalu banyak ya, dan itu Iya, terlalu murah untuk harga segitu. benar. Tapi untuk khusus teman-teman di hari ini, kalian bisa pakai ini, gue akan chat di sini ya. Ini hanya untuk 30 orang aja. Karena tadi gue bikin di Discord, tapi sekarang gue bikin buat kalian. Benar. Jadi investasi terbaik, gue selalu bilang investasi ilmu. Jadi investasi ilmu 20 ya. Itu diskon 20% ya. Sebentar, gue ke semuanya. Coba mungkin admin langsung chat ya. Investasi ilmu 20 ya. Jadi kodenya adalah investasi ilmu 20. Itu kalian akan dapetin diskon 20%. Jadi 9,3 juta. Lebih murah lagi. Hanya 800-an ribu tiap bulannya. Untuk dapetin semua value tadi. Bahkan kalian nggak perlu subscribe. Ya. Semuanya yang kalian perlu subscribe itu kita kasih, kita sharingkan. Kita pilah. Karena kalian bahkan kalian beli enterprise-nya, kalian nggak tahu data mana yang bagus. Ya, Itu kita pilahin untuk kalian, kita swapin ke kalian. Admin tolong chat ya, admin. Bisa nggak chat ke semuanya? Coba. Tes, admin. Bentar ya. Ya. Jadi udah di-chat sama adminnya, kelihatan semua ya kalian ya. Nah, itu dia. Oke. Jadi untuk teman-teman semua bisa pakai kode itu. Kalian masukinnya di mana? Nah, ini gue coba mungkin kita gua pandu kalian ya. Cara kalian bisa akses kode promonya karena mungkin ada beberapa yang bingung ya. Nah, ini sebentar ya, gue share. Nah, ya kan? Ini kalian tinggal scroll ke bawah di saat kalian mau join. Nah, punya kode promo kalian tinggal pencet di sini. Set kalian masukin investasi ilmu 20. Cuma buat 30 orang. Di sini lalu kalian dapatkan akses sekarang ya. Jadi ini value yang kalian akan dapatkan ya. Semua modul ini riset ya, kalian tinggal klik lihat sampel, ke download ke PDF kalian. Kalian bisa lihat ya level dari riset kita itu seperti apa. Nah, apakah cuma itu yang kalian dapetin? Enggak. Ya, kita bakal bikin banyak acara-acara. Jadi kalau ada acara apapun yang kita bikin, kalian akan dapat privilege untuk dibagikan linknya duluan ya, dan acaranya gratis gitu, dan acaranya besar-besar luar biasa mewah. Next kita akan bikin di GBK, satu-satunya perusahaan swasta yang bikin acara di GBK. Jadi kalian bisa datang ke sana. Nanti kita bakal bikin banyak ya bro ya, ya, acara-acara yang mungkin kedepannya lebih meriah. Nah, satu lagi ada yang bilang tapi masih nggak bisa bayar segitu, gimana? Nah, kita akan kasih kesempatan beasiswa untuk kalian yang isi form. Jadi admin boleh langsung share formnya di situ. Nah, kalian share formnya, kalian sharing di situ. Itu nggak bisa ya, itu nggak bisa diklik itu linknya. Nah, oke. Kalian coba langsung scan QR-nya untuk teman-teman yang mau diskon lebih lebih besar. Kalian taruh nama kalian, nomor telepon kalian, dan kalian kasih alasan kenapa menurut kalian kalian perlu diskon seperti itu. Dan kita kalau misalnya kita lihat alasannya benar, kita akan coba fasilitasin untuk kalian bisa mendapatkan beasiswa, ya. Jadi untuk teman-teman langsung diisi aja dan disimpan ya. Bisa link aja nggak? Dikasihnya link aja. Link aja, kasih link. Itu tinggal di-share itu linknya. Nah, itu linknya kalian copy aja deh, karena di Discord-nya, di Zoom-nya nggak bisa. Nah, kalian copy linknya, langsung kalian paste di browser kalian. Jadi buat yang mau dapat lebih dari 20% itu. Tapi untuk yang 20% itu hanya untuk 30 orang saja ya. Jadi investasi ilmu 20 kode promonya. Kode ini akan berakhir tepat malam ini jam 12 malam. Ya, jadi waktu kalian hanya sekitar 4 jam lagi untuk bergabung di akademi. Jadi kita nggak sabar ya bro untuk tunggu teman-teman semua. Dan malam ya, ini bahkan ya kalau kalian langsung join, kita ada sesuatu yang spesial bro. Malam ini kita akan adain live lagi ya, untuk benar. member-member. Semuanya udah pada nungguin. Biasa 3.000 sampai 4.000 orang di sana akan bergabung ya. Ya, Jadi spesial untuk kalian. Buat kalian langsung join sekarang, take action sekarang. Karena kita selalu bilang ada dua tipe orang kan, yang mau benar. merubah langsung dan yang enggak. Di saat kalian takut untuk melakukan sesuatu, takut untuk melompat, justru itu di saatnya kalian untuk melompat. Kenapa? Karena investasi terbaik gue tuh ilmu, ya. Ya, Mungkin bro kakak juga ngalamin hal yang sama. setuju. Gimana gue beli buku 400.000 itu mengubah hidup gue, cara gue investasi, cara gue naruh duit.
hanya dengan buku gitu. Jadi investasi terbaik yang nggak pernah bisa diambil dari orang lain adalah investasi ke leher ke atas. Jadi buat teman-teman langsung share aja linknya dan kalian coba check out. Kalau udah kita langsung bagiin ikannya di sini untuk teman-teman yang masih stay ya. Masih stay semua bro. Satu pun nggak ada yang Oke, keluar. Satu pun nggak ada mantap yang ya. keluar. Kalian luar biasa. Ya, langsung kita share ikannya aja bro, biar teman-teman nggak nunggu terlalu lama. Oke, langsung kita lanjut lagi ya, teman-teman. Ya, terima kasih ya dari Bro Tim ya tadi. Oke ya, teman-teman, kita lanjutkan ya untuk mencari ikannya ya. Jadi ada beberapa top coins dari top naratif yang cocok untuk dibeli dipnya. Kenapa? Karena di keadaan sekarang pasti banyak teman-teman yang panik. Wah, kok marketnya koreksi bang? Enaknya seperti apa? Jadi karena kita punya tesis di tahun 2024, ini adalah saat yang bullish untuk pasar keuangan, terutama di cryptocurrency. Ini ada berbagai hal ya yang membuat kita bisa berekspektasi bullish di tahun 2024. Pertama ini adalah adanya Bitcoin halving, kedua kita juga ada pemilu di Amerika Serikat, yang mana kedua hal tersebut selalu membawa kenaikan yang signifikan untuk market cryptocurrency. Jadi berbagai dip yang ada ini adalah kesempatan untuk teman-teman masuk, di mana di sini ada beberapa coins yang mana untuk naik 200 sampai 300% dalam waktu beberapa bulan sampai 1 tahun itu sangat possible dan juga sangat mungkin. Dan di sini adalah koin-koin yang relatively ya bisa disebut koin besar. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir fluktuasi harganya di beberapa saat ke depan ya. Jadi buy and hold beberapa koin ini juga akan memberikan conviction yang lebih untuk teman-teman. Tanpa berlama-lama ya, koin pertama yang pas ya untuk buy the dip ini adalah layer one naratif, yaitu adalah Avalanche atau AVAX. Kenapa AVAX ini cocok untuk teman-teman buy the dip-nya? Karena koin layer one ini ya sangat layak teman-teman miliki. Karena on-chain growth-nya itu juga paling baik dibandingkan layer one lain dan juga chart-nya ini menarik untuk teman-teman beli untuk long term. Kenapa secara on-chain menarik ya? Bisa teman-teman lihat dari berbagai layer one semua yang ada, data Q4 2023 ini menunjukkan kalau Avalanche atau AVAX ini memiliki transaction growth yang paling baik. Sehingga secara jaringan, secara data on-chain ini menunjukkan kalau Avalanche atau AVAX ini adalah yang terbaik saat ini untuk layer one. Sehingga teman-teman yang lihat kemarin growth-nya udah gila ya, itu adalah Solana. Ternyata Avalanche memiliki potensi yang jauh lebih besar. Dan juga kalau teman-teman lihat ya, revenue growth-nya selama Q4 2023, Avalanche yang paling tinggi. Di mana teman-teman bisa lihat ya, revenue growth-nya ini sampai 2.874%. Jadi Solana lewat ya, Arbitrum lewat ya, Polygon lewat, bahkan Ethereum lewat. Karena Ethereum masih sideways-sideways aja ya so far. Sehingga Avalanche atau AVAX adalah salah satu yang harus teman-teman lirik ya untuk safe bet ya, atau investasi yang cukup nyaman ya untuk teman-teman hold dalam beberapa bulan ke depan. Dan secara teknikal ya, ini weekly dari AVAX ini ada di range beli dan di dynamic area ya 13 and 21 EMA, serta teman-teman lihat ini crossing up ke atas ya, dan juga ini membentuk suatu pola continuation sehingga beberapa bulan ke depan ada kemungkinan besar AVAX ini ke $100 atau naik 163%. Jadi ini adalah safe point yang bisa teman-teman raih dalam beberapa bulan ke depan. Selanjutnya, layer 2 narrative yang cocok untuk teman-teman buy the dip itu adalah optimism atau OP. Jadi koin layer 2 ini juga menarik untuk dibeli karena memiliki fundamental yang bagus dan juga chart yang cukup menarik untuk kita bilang sebagai chart yang bullish. Kenapa kita bilang menarik ya? Ini teman-teman lihat ya, Solana dan Optimism itu selama Q4 2023 menunjukkan peningkatan daily active user yang sangat tinggi dibandingkan
para protokol lain, di mana Optimism ya ini sempat 30 hari itu naik 32% ya untuk daily active address growth-nya. Dan yang serupa yaitu adalah Polygon sama-sama layer 2 itu 17,8. Jadi masih di bawah OP atau Optimism. Dan kemudian ya transaction activity growth yaitu OP ini yang paling tinggi ketika berbagai protokol lain declining ya. Jadi OP ini 30 hari sempat ya menyentuh 41,4% untuk transaction activity. Sementara Arbitrum ini sempat turun 12,9, Polygon juga sempat turun, dan kemudian Solana juga sempat 14,7% aja. Sehingga Optimism ini secara growth sebagai layer 2 adalah yang paling baik ya so far selama tahun 2023 akhir ya Q4 dari data on-chain menunjukkan layer 2 yang paling growth dengan signifikan itu adalah Optimism atau OP. Dan di sini bisa teman-teman lihat ya, ini adalah chart dari OP ya, yang mana dia testing ya monthly key area, dan juga di sini ada chance ya OP ini menemukan support di range $3 sampai 2,7, yang mana itu adalah monthly key area. Sehingga ketika teman-teman mengakumulasi di range ini, ya ada potensi OP ini bisa ke $5, ke $6 ya, atau ke $6,5 dan seterusnya. Karena secara teknikal mendukung. Selanjutnya ya, rekomendasi ketiga itu adalah untuk Bitcoin layer naratif. Ini kita rekomendasikan Cosmos Hub atau Atom. Jadi Atom ini ya narasinya apa ya? Ini ERC, jadi bukan I ya. ERC atau ARC20. Ini juga memiliki peluang untuk bersinar seperti BRC20 yang mana sama-sama ya menggunakan Bitcoin layer, tapi ada chance juga BRC20 ini sudah jenuh. Sehingga ada chance ARC20 ini memiliki chance karena dia jauh lebih advance juga dibandingkan dengan BRC20. Tapi masih belum banyak orang yang mengungkapkan ya tentang Atomicals Protocol atau ARC20, yang mana di sini fungible token itu ada beberapa ya, salah satunya adalah Atom. Dan di sini teman-teman juga nggak bisa menampik fakta ya bahwa Ordinal telah berkontribusi terhadap ya 60% dari total Bitcoin transaction. Sehingga ARC20 itu juga ada kemungkinan yang besar untuk banyak orang yang menggunakan protokolnya ya, trading NFT di sana, dan bahkan ya trading beberapa community coins atau meme coins di protokol tersebut. Nah, ini chart dari Atom ya di weekly chartnya, ya ini ada potensi beli juga ya, dia retesting di weekly chart dan juga ada di area golden Fibonacci. Jadi ada chance ya Atom ya for long term ini ke $15 ya, bahkan lebih ke $20. Sehingga di weekly chart Atom ini masih dalam range untuk akumulasi, untuk buy dan hold dalam beberapa saat ya. Jadi hitungan bulan atau 1 tahun ini memiliki area yang cukup oke ya untuk teman-teman beli. Selanjutnya, keempat, koin yang mungkin banyak ya para sangkutersnya, yaitu adalah Dogecoin atau Doge. Jadi Doge ini memiliki potensi sebagai meme coins atau community token istilahnya, yang bisa memiliki kenaikan yang signifikan karena dilaporkan ya ini akan melakukan eksibisi ke Mars dan juga akan menjadi payment di platform X ya. Jadi Dogecoin ini memiliki potensi yang tinggi. Apa yang menyebabkan Dogecoin ini berpotensi tinggi? Jadi secara on-chain kita lihat ada lebih dari 800.000 new daily active address ya di Dogecoin. Jadi ada daily user ya yang bertambah secara signifikan di jaringan Dogecoin. Dan di sini kalau kita lihat ya network activity dari Dogecoin itu meningkat dengan sangat signifikan di kanan bawah. Jadi secara harga ya ada potensi Dogecoin ini mengikuti ya untuk juga ikut naik. Dimana kalau teman-teman lihat ya, di weekly chart ini sesuai dengan strategi yang kita ungkapkan ya, strategi serigala domba. Jadi Dogecoin ini dalam fase akumulasi yang lama ya, jadi ada chance kalau dia pump keluar dari range ini akan mengalami kenaikan yang signifikan. Sehingga 0,07 ya, sampai 0,06 ini adalah range untuk mulai teman-teman bisa cicil-cicil Dogecoin. Karena ada potensi
naik hingga 300%. Jadi kalau kita ungkapkan ya, saya misalkan ditodong koin meme yang bisa naik 10 kali lipat untuk bulan selanjutnya, yaitu hanya satu di pikiran saya, itu adalah Doge ya. Karena ini juga di back salah satu orang terkaya di dunia, yaitu Elon Musk. Sehingga teman-teman tidak perlu pusing dengan short term price action untuk Dogecoin. Karena naratifnya juga sangat mendukung, dan secara chart Dogecoin juga masih tidur. Sehingga Dogecoin bagus untuk teman-teman akumulasi sekarang. Jadi berpikirlah seperti smart money ya. Akumulasi ketika semua orang lagi takut, dan bisa teman-teman jual ketika semua orang udah mulai ngomongin setelah Dogecoin naik 300 sampai 400%. Dan yang terakhir ya, untuk CBDC naratif yang ada chance untuk terjadi di Q4 2024. Ini kita ada rekomendasi Ripple atau XRP ya. XRP ini bisa menjadi alternatif dari para investor karena memang XRP ini bekerja sama dengan banyak bank di berbagai belahan dunia. Jadi teknologi XRP ini dibutuhkan oleh para bank untuk mengirimkan uang dengan cepat. Jadi ketika CBDC naratif happens di Q4 2024 atau Q1 2025, ini Ripple atau XRP juga memiliki kemungkinan ya untuk ikut pump, dan sekarang ya XRP ini banyak digunakan bank-bank di dunia ya. Ada Bank of America ya yang menggunakan XRP, kemudian PNC Bank dari USA, kemudian Siam Commercial Bank dari Thailand ya, kemudian Santander Bank ya dari USA, dan bahkan Standard Chartered ya itu di UK menggunakan XRP, dan Cholix Bank dari Meksiko juga menggunakan XRP. Di mana di sini bisa teman-teman lihat ya, trading volume dari XRP ya sempat spiking ya, dan juga core developer dari XRP juga ditunjukkan ya mengalami peningkatan, sehingga ada chance ya XRP ini akan menjadi salah satu top top ya gainer di naratif CBDC. Yang mana kalau kita lihat ya XRP memang ini ada di range ya akumulasi ya, masih bisa turun ke 0,4 ya, tapi besar kemungkinan ya dia juga akan pump dari range ini, sehingga teman-teman ya keep eye on XRP ya untuk save 200 sampai 300 bet untuk satu ya tahunan ya, sehingga ini mungkin bisa menjadi opsi untuk teman-teman lakukan strategi cicil-cicil. Oke, teman-teman, jadi cukup sekian webinar kita ya, cara kaya dari kripto. Semoga teman-teman mengambil banyak manfaat dari webinar yang kita sampaikan. Oke, thank you banget Oke, Bro Kakak untuk ya, insight-nya luar biasa ya, teman-teman bisa banyak belajar dari sini. Jadi untuk teman-teman jangan lupa ya, karena ini cuman untuk hari ini ya, sampai jam 12 malam. Sama, yang kalau kalian chat Google di Google Form nanti kalian akan di chat sama tim kita, itu juga hanya akan sampai jam 12 malam. Jadi jangan sampai disia-siain kesempatan ini karena kita nggak pernah sebelumnya kasih diskon di Akademi Kripto. Karena kita tahu value kita. Tapi karena kebanyakan teman-teman dari kalian yang tadi chat gua selama materi, tolong kau pengen join tapi butuh kode promo, ini gua fasilitasin kalian dengan investasi ilmu 20 kodenya. Itu besar sekali 20%, dan value-nya kita jamin kalian nggak akan rugi. Kenapa? Karena banyak banget yang balik modal bahkan cuma dalam 1 minggu ya. Di harga sebelumnya di 11,7 juta. Jadi kalian harus bisa bersyukur untuk dapat di harga yang berbeda, di mana kita persiapan nih mau halving, dan harga-harga kripto pasti terbang karena tahun ini dan tahun depan itu akan jadi tahun perubahan untuk mereka yang ngerti teknologinya. Jadi buat kalian yang takut melompat, sekarang adalah waktunya untuk melompat. Jadi sampai jumpa di dalam akademi kita. Bye bye ya. semuanya.